Bismillah. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwa wal asatid rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita masih dalam bab atau dalam kajian Tib An-Nabawi ya, pengobatan ala Nabi, dan kita sudah sampai pada atau masih berada pada pembahasan tentang setiap penyakit itu ada obatnya ya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, likulli da'in dawa fa idza asaba dawa'ud da'a bari'a biiznillah azza wajal ya. Bahwa setiap penyakit itu ada obat, dan kalau obat sudah tepat mengenai penyakit maka pasti akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dengan pembahasan hadis ini ya, di mana ketika Nabi bersabda likulli da'in dawa, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, mengandung dua kemungkinan atau dua makna. Bisa jadi kalimat ini adalah maknanya umum ya, bahwa setiap penyakit itu ada obat, apapun penyakitnya ya. Sehingga siapapun yang sakit tidak perlu merasa putus asa untuk berusaha berikhtiar mencapai kesembuhan. Kemudian yang kedua, bisa juga di sini bermakna khusus. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obat, itu bagi memang penyakit-penyakit yang diharapkan kesembuhannya. Adapun penyakit-penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh itu memang tidak lagi ya ada obat. Nah, dari dua makna ini semuanya tetap bisa kita jadikan motivasi dan dorongan semangat untuk berikhtiar ya, apapun yang datang dari Allah berupa penyakit, maka tentunya Allah juga akan mendatangkan obat sebagai solusinya. Dalam riwayat, yaitu sebuah riwayat Israiliyat ya, riwayat dari ahli kitab, bahwa Ibrahim Khalilullah pernah bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, dari manakah penyakit itu berasal?" Allah menjawab, "Dariku." Ibrahim kembali bertanya, "Lalu dari mana asal obatnya?" Allah pun menjawab, "Dariku juga." Kembali Ibrahim bertanya, "Kalau begitu apa gunanya dokter?" Ya, penyakit dari Allah, obatnya dari Allah juga. Kalau begitu untuk apa ada dokter? Maka Allah menjawab, "Ia adalah makhluk yang diutus oleh Allah untuk membawa obat darinya." Nah, jadi dokter itu perantaranya ya. Artinya Allah tidak menurunkan obat itu langsung dari langit lempar ke bumi begitu saja ya. Tapi melalui dokter itulah kemudian Allah utus ya dokter untuk membawa obat ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk penyakit tersebut. Nah, ini riwayat Israiliyat ya. Hanya untuk menjadi sebuah tambahan saja bahwa apapun sakit kita jangan ada putus asa ya. Kalau kita sudah ya, mendapatkan atau memahami bahwa likulli da'in, siapapun yang sedang mengalami ya, ujian sakit sama dengan penyakit badan, dia juga datangnya ya dari Allah yang ciptakan,
maka Allah pun menciptakan juga obat atau antinya. Ya. Nah, ini tentang bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi kita tidak perlu berputus asa manakala Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengan sebuah penyakit. Karena di sana Allah juga telah menurunkan penawarnya atau antinya atau obatnya, dan diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Jadi bisa jadi apa yang ada sekarang, penyakit-penyakit yang ada ini yang belum diketahui obatnya itu karena memang belum Allah izinkan untuk kita ketahui. Ya. Namun yakinlah bahwa setiap penyakit ada obat di sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yaitu mencegah kelebihan makan. Ya. Ini juga adalah perkara penting yang harus diperhatikan bagi orang yang menginginkan kondisinya selalu sehat dan baik. Ya. Kalau ya, masalah makan ini tidak bisa diatur, ya jangan heran kalau kemudian banyak masalah yang timbul pada badan kita. Nah, bagaimana Nabi memberi petunjuk tentang mencegah kelebihan makan ini? Ya. Nabi memberi petunjuk ya, agar apa? Kita tidak overdosis ya, dan tidak makan secara berlebihan sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan. Ada formula khusus yang harus diperhatikan dalam soal makan dan minum ya, yang diberikan oleh Nabi SAW. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Musnad ya, di mana diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ma mala adamiyun wi'aan syarran min batnin bihasbi bani adam luqmatun yukimna sulbah fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim serta Ibnu Hibban dalam sahih mereka. Ya. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Ya. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara makan ataupun formula makan yang bagus? Kata beliau, tidak ada kantong yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya sendiri. Ya, ini tentu peringatan ya, bagi kita bahwa perut ini memang seburuk-buruk kantong yang diisi. Ya. Kalau orang tidak memperhatikan ya akan menjadi musibah yang besar ya, akan menjadi sumber penyakit yang banyak itu dari perut. Ya. Nah, Nabi memberi formula setelah mengatakan bahwa tidak ada kantong yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya sendiri, maka Nabi memberi formula bagaimana cara mengisi perut yang benar. Kata beliau, bihasbi bani adam luqmatun. Ya. Cukuplah seseorang itu mengkonsumsi beberapa suap makanan yukimna sulbah, yang mana makanan beberapa suap itu dapat menegakkan tulang punggungnya. Ya, jadi cukup makan yang bisa menegakkan tulang punggung saja, jangan berlebihan. Ya. Misalnya si A ya, cukup dengan 1 piring ya, makan, maka jangan makan dua piring. Ya. Ada juga nanti yang harus 2 piring, jangan juga dizolimi dengan 1 piring. Nah, itu tidak bisa juga. Ya. Karena kekurangan juga akan menjadi masalah, kelebihan pun akan menjadi masalah. Jadi makan yang sederhana, yang cukup saja. Ya. Yang paling penting bisa tegap tulang punggung untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menambahkan, fa in kana la budda fa'ilan, kalaupun terpaksa harus makan yang banyak, ya, makan yang sedikit lebih, maka fasulusun li ta'amih, ya, maka ia bisa mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, wasulusun li syarabi, sepertiga untuk minuman, wasulusun li nafasi, dan sepertiga sisanya untuk nafasnya. Ya. Kalaupun harus makan kenyang, ya, makan sedikit lebih, maka bagi 3 perut. Ya. Lambungnya bagi 3. Sepertiga makanan, sepertiga lainnya minuman, dan sepertiga berikutnya adalah nafas udara. Ya. Jangan kemudian semuanya makanan, sehingga tidak ada lagi tempat untuk minuman dan tidak ada lagi tempat untuk oksigen, sehingga apa? Ya, terjadilah metabolisme yang kacau, yang tidak normal, ya, sehingga akan menimbulkan masalah pada jasad kita. Nah, ini formula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mencegah kelebihan makan, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang kalau sudah bicara makan, ya, kita umumnya orang Indonesia, ya, atau orang timur itu makannya memang, ya, antara 2 sampai 3 kali. Ya. Ada sarapan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Ya. Nah, disebutkan bahwa untuk mencerna makanan, lambung kita ini butuh waktu 8 jam. Ya. Untuk mencerna makanan yang masuk. Nah, sehingga memang, ya, makan yang baik itu sebenarnya cukup 2 kali. Pagi dan sore hari, ya, atau, ya, siang dan menjelang malam hari, ya. Sehingga kita punya lambung, punya waktu untuk mengolah semua yang masuk dengan sempurna, ya. 8 jam kita makan pagi jam 7, butuh berapa sampai 8 jam? Sampai jam 3, ya, kurang lebih jam 3, ya. Jam 3 sore, ya, sudah baru selesai lambung bekerja, ya. Kalau kita isi nanti jam 5 setelah asar, ya kan, dia punya waktu istirahat berapa? Kurang lebih 2 jam. Kemudian isi lagi jam 5, 8 jam sampai jam berapa? Sekitar jam 1, ya, kurang lebih. Ya, jam 1. Nah, kemudian dia istirahat. Ya. Sehingga lambung itu enggak cepat rusak. Ya. Kalau diisi terus, tidak ada waktu istirahat, ya, akhirnya apa? Lambung kita merasa, ya, meradang dan sebagainya. Nah, tapi, ya, bisa juga menjadi masalah ketika kita tidak teratur makan. Ya. Dan hari ini kebanyakan orang mengeluhkan sakit lambung, ya, sakit mah. Itu kenapa? Ya, karena faktor makan yang tidak teratur. Ya, bisa karena berlebihan, bisa juga karena, ya, kekurangan atau makanannya tidak sehat. Ya, makanan-makanan yang tidak menyehatkan, hanya mengenyangkan saja. Nah, ini tentu juga perlu diperhatikan. Ya. Jadi kalau kita ingin makan, kata Nabi, ya, cukuplah makan, ya, untuk sekedar menegakkan tulang punggung. Jangan makan yang berlebihan sehingga membuat kita tidak mampu lagi, ya, bergerak ataupun untuk beraktivitas. Karena umumnya orang kekenyangan itu akan cenderung apa? Malas bergerak. Orang yang kekenyangan cenderung untuk banyak tidur, banyak malasnya, ya, sulit untuk, ya, aktif badannya, ya, terasa berat, terasa malas. Ya. Nah,
Oleh karenanya makanlah untuk sekedar menegakkan punggung. Kalau tidak, kalaupun ingin sedikit lebih, maka bagi 3 lah. Sepertiga makanan, sepertiga lagi minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas, untuk udara. Karena udara juga sangat dibutuhkan untuk proses metabolisme. Ya. Nah, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pola ataupun formula yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang bagaimana jangan berlebih-lebihan di dalam makan, ya. Jangan terlalu tabzir, jangan terlalu mengikuti pandangan mata, ya. Karena pandangan mata itu menipu, kadang-kadang menipu, ya. Ini bisa kita lihat saat-saat misalnya puasa, ya. Itu ketika kita puasa, ya, di saat akan berbuka itu kita sudah melihat, wah banyak sekali, ya, yang menarik hati, menarik mata untuk dihidangkan. Begitu kita hidangkan 3-4 macam, yang terminum paling, yang termakan 2 macam. Yang lainnya akhirnya apa? Menjadi sisa, menjadi tabzir. Nah ini tentu harus dicegah. Ya. Kita jangan terlalu mengikuti nafsu kita ataupun mata kita, sementara sebenarnya kebutuhan kita tidak seperti apa yang diinginkan oleh mata dan oleh nafsu kita. Ya. Dalam sebuah riwayat lain, ungkapan, ya, bukan dari Nabi, sebuah ungkapan saja yang juga masyhur yang kita dengar, ya, bahwa makan itu apa? Ya. Ada sebuah ungkapan mengatakan nahnu qaumun la naqulu, ya, atau la naqula hatta najua wa nantahi qablaan sabi'na. Kami adalah kaum, ya, yang tidak makan kecuali saat lapar dan berhenti sebelum kekenyangan. Nah, ini juga suatu pola makan, ya, formula makan yang baik. Makan di saat sudah lapar dan berhenti di saat sebelum kekenyangan. Artinya makan yang cukup, ya. Jangan masih kenyang makan lagi, masih kenyang makan lagi. Enggak pernah kempes perut, ya. Nah, itu juga tidak baik, ya. Nah, ini riwayat ini masyhur kita dengar, ya, karena diceritakan bahwa ada dokter yang kemudian buka praktek, ya, di Madinah, ya, waktu itu, ya, kemudian tidak mendapatkan pasien, ya. Setelah sebulan berdiam di sana tidak mendapatkan pasien, ya. Lalu kemudian apa? Dia bertanya, ya, kenapa umat Muhammad ini sehat-sehat, ya. Kenapa umat Muhammad ini jarang sakit, ya. Saya buka praktek di sini 1 bulan tidak ada yang datang berobat. Padahal kalau saya di Mesir misalnya, ya, kata beliau, ya, kalau di Mesir itu banyak, ya, banyak pasien, ya, antri gitu, ya. Nah, kenapa di Madinah enggak ada, ya, yang mau berobat ke tempat beliau praktek itu? Nah, beliau heran, kenapa nih terlihat sehat-sehat. Nah, kemudian disebutkan, ada yang menjawab seperti itu. Nahnu qaumun la naqula hatta najua wa nantahi qablaan sabi'na. Kami kaum yang tidak makan kecuali saat lapar dan berhenti sebelum kekenyangan, dan itu adalah cara makan yang sehat yang membuat tubuh itu insya Allah lebih sehat dan lebih energik sehingga tidak mudah sakit, ya. Orang yang sering kenyang itu mudah sakit. Begitu sebagaimana juga orang yang sering yang selalu kelaparan, ya, juga akan mudah sakit. Tetapi kalau lapar baru makan, itu insya Allah, ya, akan baik, ya. Lapar makan dan makannya tidak kekenyangan, itu insya Allah akan jauh lebih baik, jauh membuat tubuh kita lebih aktif, energik, dan juga lebih sehat, ya. Ini diantara rahasia-rahasia kenapa umat-umat terdahulu, ya, pendahulu-pendahulu kita, ya, termasuk Rasulullah SAW sendiri, ya, itu sangat sehat, ya. Sehingga disebutkan dalam riwayat, ya, beliau hanya pernah sakit 2 kali, ya, 2 kali, dan itu pun sakit yang tidak sebagaimana sakit-sakit
yang sering kita dengar sekarang ya. Ya, beliau hanya sakit demam, ya, demam tinggi, ya, termasuk yang kedua. Ya. Beliau memang pernah diracun, ya, tetapi kemudian racun itu pun tidak terlalu memberi pengaruh yang besar, ya, terhadap fisik maupun juga terhadap apalagi terhadap akal. Beliau itu tidak terpengaruh sama sekali. Nah, Rasulullah sangat sehat. Kesehatan beliau bisa dilihat dari kisah-kisah baik dari hijrah beliau sampai dengan beliau memimpin peperangan ya berkali-kali, bahkan disebutkan lebih dari 20 kali beliau memimpin langsung ya peperangan ya dengan usia sudah di atas 50-an tahun usia beliau. Karena kita tahu ya Nabi kita Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul di usia 40, berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun. Berarti beliau hijrah ke Madinah di saat usia sudah 53 tahun kurang lebih. Ya. Nah, di Madinahlah baru turun perintah berjihad, ya kan, untuk melawan orang-orang yang menghalangi dakwah, yang memerangi kaum muslimin. Nah, di saat usia beliau sudah lebih dari 50 itu beliau masih sanggup memimpin peperangan yang sangat banyak, disebutkan lebih dari 20 kali, bahkan itu perang-perang yang cukup menguras waktu, energi dan juga pikiran. Ya. Kalau tidak sehat sulit rasanya ya untuk memimpin peperangan seperti itu yang berat di saat itu ya. Nah, tapi beliau memang adalah orang yang sehat. Itu juga terbukti dalam satu riwayat tentang saat pembuatan parit Hondak ya, dalam perang Hondak itu ya, ketika Salman Al-Farisi memberi ide kepada Rasulullah untuk membuat parit ya, agar Madinah bisa terlindungi dari serangan kaum kafir ketika itu ya, maka ada kejadian di mana sahabat menemukan satu batu yang besar yang kemudian tidak ada satupun sahabat yang mampu untuk memecahkan. Ya, lalu dipanggillah Nabi untuk memukulnya dan membuat batu itu pecah. Ya. Ini menunjukkan apa? Fisik Rasulullah itu sangat kuat, ya, sangat luar biasa. Dan kalau saya tidak salah, tidak keliru juga ada riwayat tentang bagaimana Nabi itu tidak pernah kalah gulat, ya, nggak pernah kalah gulat. Ya, Nabi itu adalah pegulat yang hebat. Nah, jadi masa-masa itu gulat termasuk olahraga yang disukai. Ya. Nah, Nabi tidak pernah kalah kalau untuk gulat. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Fisik Nabi sangat kuat. Kenapa fisik itu menjadi kuat, ikhwan? Ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, fisik itu kuat karena ya tadi pola makan yang baik tentunya ya, ditambah dengan pola istirahat, dan yang tidak kalah penting juga pola ibadah ya, menjaga dua dua badan kita ya, ada yang jasad, ada yang ruh. Nah, ini dua-duanya harus dijaga. Maka insya Allah kalau terjaga kedua-duanya, badan kita, jasad kita yang nampak ini kita jaga dengan pola makan yang baik ya, makanan-makanan yang baik yaitu yang halal lagi thayyib, maka dia akan menjadi sehat. Ditambah lagi dengan jiwa yang kuat ya, maka ini akan lebih menguatkan fisik, menguatkan semangat untuk ya beraktivitas, khususnya untuk beribadah kepada Allah dan juga aktivitas-aktivitas lain yang biasa kita lakukan sebagai manusia. Nah, tentu semua ini ya hanya akan baik jika dibarengi dengan pola-pola yang baik tadi. Nah, diantaranya adalah pola makan. Ya, Rasulullah sangat-sangat luar biasa dari sisi fisik ya, karena pola makan yang sangat baik dari beliau, karena beliau mengatakan ya, kita makan cukup sekedar untuk menegakkan tulang punggung, kalaupun harus lebih maka hendaknya membagi 3 bagian dari perut kita. Saya rasa ini perlu kita praktekkan ikhwan semuanya ya, perlu kita praktekkan agar betul-betul kita bisa sehat ya, dan sehingga kita bisa lebih lama untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya, karya-karya besar di dunia ini yang nantinya kita panen di akhirat ya. Jangan sampai umur kita baru 50-an ya, tapi sudah pensiun dini ya, bukan pensiun dari
pekerjaan sebagai PNS ataupun sebagai pejabat, tapi apa? Pensiun dari ibadah kepada Allah karena nggak mampu lagi melakukan ibadah-ibadah secara baik, secara maksimal karena kondisi fisik yang sakit-sakitan. Ya. Nah ini tentu perlu kita jaga. Ya. Kita faham betul bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah, untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, ya. Sebagaimana perintah Allah, fatazawwadu, ya. Maka berbekallah kalian semua, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka kita hidup di dunia ini untuk berbekal. Nah, bagaimana kita bisa berbekal yang banyak kalau fisik kita tidak mendukung? Ya. Kalau fisik kita tidak sehat misalnya, ya. Sakit-sakitan, ya. Lemah, ya. Mudah lesu, ya. Malas bergerak, ya. Nah ini semua kan hanya membebani. Ya. Tapi kalau kita sehat, aktif, energik, fit, ya, maka ini insya Allah, ya. Insya Allah akan membuat apa? Kita pun banyak karya, banyak bekal yang akan bisa kita siapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita pun bisa banyak berbuat karya-karya besar di dunia ini sebagai sebuah upaya perbaikan maupun upaya-upaya melakukan hal-hal yang baik untuk kemanusiaan. Nah ini yang penting. Kadang-kadang kita hidup ini kan hanya sekedar untuk memikirkan diri sendiri, ya. Ini juga sebenarnya tidak baik, ya. Harusnya kita bisa berusaha memberikan yang terbaik, ya, untuk kemanusiaan. Kata Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu apa? Yang bisa memberi banyak manfaat untuk manusia lain. Artinya ada manfaat ketika dia berada di satu komunitas, berada di suatu masyarakat, berada di mana saja dia bisa memberi manfaat yang banyak. Keberadaannya itu ada manfaat. Keberadaannya itu ada hal-hal yang bisa diambil, yang itu bermanfaat untuk kehidupan orang banyak, ya. Nah ini, nah tidak mungkin kita bisa memberikan itu semua kalau kondisi kita sendiri tidak memungkinkan. Artinya apa? Kita bukan orang yang sehat secara jasmani, ya, terlebih sehat secara rohani, ya. Karena kadang juga sehat jasmaninya tapi rohaninya nggak sehat, ya nggak bisa memberi apa-apa juga. Yang ada juga hanya jadi masalah, gitu. Tapi kalau sehat jasmani, rohaninya lebih sehat lagi, ya, maka orang ini insya Allah akan menjadi orang yang luar biasa manfaatnya bagi orang lain, ya. Dan kita bisa memberikan manfaat itu jangan berpikir harus hal-hal besar, ya. Jangan berpikir harus hal-hal yang monumental, yang apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, apa yang kita sanggup, itulah yang kita berikan. Selama itu ada kebaikan, ya, maka kecil pun jangan dianggap sesuatu yang sia-sia, ya. Misalnya apa? Ya, apa saja yang bisa. Ini ada musola. Bagaimana musola ini tetap bersih? Berarti yang kita lakukan apa? Membersihkan. Oh, saya nggak sanggup membersihkan Pak Ustadz. Ya minimal jangan buat kotor. Gitu. Sudah tidak sanggup bersihkan, tapi kerjanya buat kotor selalu. Nah ini juga kan membebani orang lain, gitu. Ya minimal sekali apa? Jaga kebersihan, ya, diri kita sehingga, ya, akan tercipta lingkungan bersih bagi semuanya. Dimulai dari diri, ya, kemudian lingkungan, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi orang-orang yang banyak manfaat tentunya dibutuhkan fisik yang prima. Di samping tadi, ya, rohani. Kalau rohani itu sudah jelas, ya, tidak mungkin orang Islam ini bisa memberi kebaikan kalau jiwanya rusak. Nah, ya, orang Islam itu jiwanya harus sehat, lebih sehat dari fisiknya, ya. Tapi akan lebih indah jika mana fisik juga sehat, sehingga apa? Banyak hal yang bisa dibuat, ya. Bukankah Nabi juga memotivasi kita dengan sebuah hadisnya apa? Al-mu'minu al-qawi khairun, ya, minal mu'min ad-da'if.
khairun wa ahabbu, ya. Bahkan dikatakan situ lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, wa ahabbu ilallah, daripada mukmin yang lemah, mukmin yang kuat. Ya, ya. Ya semua kuat secara ilmu, kuat secara imannya, ya, kuat ekonomi, kuat fisiknya, semua kekuatan-kekuatan yang ada itu, ya. Kalau semakin lengkap kekuatan itu, wah semakin baik, ya, semakin dicintai Allah. Ya, ya minimal kita kuat dari sisi iman dan fisik ini. Ya kadang-kadang ekonomi belum kuat, ya insya Allah ya masih bisa bergerak. Ya. Tetapi fisik ini menjadi penting. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga fisik juga penting. Maka sering saya katakan, sering saya sampaikan kepada teman-teman yang aktif di dunia dakwah, ya, para dai, ya, para ustadz sekalipun, tidak boleh melupakan hak daripada badan. Tidak boleh. Ada hak badan. Jangan karena Anda semangat dakwah, semangat ingin berbagi kebaikan, tapi lupa hak badan, zalim kepada badan. Sudah ngantuk nggak diberikan waktu istirahat, sudah lapar nggak dikasih makan, makan pun sekenanya, tidak sehat lagi. Yang penting sekedar mengenyangkan. Nah, zuhud, zuhud yang salah, ya. Banyak yang begitu. Akhirnya apa? Begitu usianya masuk usia-usia kematangan, 40, 50 sampai 60 itu usia-usia puncak kematangan seorang manusia, yang di situ dia harus lebih bisa memberikan hal-hal yang lebih besar lagi. Di saat itu fisik sudah KO, ya. Fisik sudah tidak mampu, sehingga apa? Geraknya mulai terbatasi, tidak mampu keluar kota, tidak mampu lagi keluar daerah, nggak mampu berdiri lama, duduk gini keram, ya. Nah ini susah. Nah ini perlu diberikan haknya. Sehingga ada ungkapan itu apa? Li rabbika haqqun, terhadap Allah itu kamu, ya, ada hak yang kamu harus berikan kepada Allah, ya. Allah itu punya hak atas kita. Tetapi apa? Wali ahlika haqqun, keluargamu juga ada hak. Maka jangan lupakan keluarga juga. Kemudian wali jasadika haqqun, bahkan jasadmu sekalipun, badanmu sekalipun itu punya hak yang harus dipenuhi. Ya. Nah, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, teman-teman semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu memberi hak tubuh yang baik. Di samping tadi memang jiwa yang sehat itu bisa menjadi pondasi kuat. Tetapi badan tetap. Makanya kalau kita berbicara dari awal buku ini, penyakit itu kan dua, penyakit jasmani dan penyakit rohani. Ya, kedua-duanya butuh nutrisi yang cukup. Ya. Penyakit jasmani itu butuh namanya dawa, obat. Penyakit rohani butuh namanya syifa, penawar kesembuhan. Ya. Nah ini kedua-duanya harus diberikan, tidak boleh satu saja yang diperhatikan. Ya. Rohani saja tidak cukup, ya, tanpa memerhatikan jasad. Jasad saja, ya, tentu lebih berbahaya kalau tidak memperhatikan rohani. Satu kisah penutup, ya, pengalaman kami baru-baru ini, ada seorang yang datang kepada kami itu hafiz 30 juz. Bayangkan, seorang hafiz 30 juz. Di waktu Ramadan dia menjadi imam tarawih, imam qiyamul lail, ya, setiap malam sampai 30 Ramadan. Nah, kemudian pasca Ramadan apa yang terjadi? Fisiknya drop dan dia menjadi sempat depresi. Bagaimana mungkin seorang hafiz 30 juz bisa demikian? Nah, itu tadi. Ketika tidak ada keseimbangan antara, ya, hak-hak setiap sesuatu itu tidak diberikan haknya. Badannya lupa diberikan haknya. Ya sepanjang malam begadang, kemudian tidur kurang, makan pun kurang bergizi, misalnya kurang mencukupi nutrisi, akhirnya saraf-saraf menjadi tegang, depresi. Itu kenyataan dan itu fakta. Dan saya menemukan kasus-kasus seperti ini bukan baru 1-2 kasus. Ya. Maka jangan terlalu meremehkan ini. Walaupun kita ini seorang yang soleh, ya kan, seorang yang sibuk dengan dakwah ini, tapi badan juga harus diberikan hak. Ya bukan tadi, bukan banyaknya,
bukan kuantitasnya, tapi apa? Kualitas. Ya. Makan tuh Nabi bilang yang penting bisa menegakkan tulang punggung. Nabi sering sarapannya sederhana, kurma ya 5 butir ya atau 7 butir dengan plus 2 gelas susu. Ya, itu cukup secara energi maupun yang lainnya. Nah ini jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali memperhatikan pola makan, jangan berlebihan tapi juga jangan sama sekali kekurangan ya, dan apalagi tidak diperhatikan nutrisi dan gizinya. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.